Pak, Pak Ade, apakah sudah join? Nah, teman-teman, selagi menunggu Pak Ade ya, mungkin dari teman-teman sendiri, apakah akan sudah ada menyiapkan pertanyaan? Yuk, teman-teman, ini pengantar hukum Indonesia nih. Moderator, apa ini? Moderator, gimana kabarnya? Sehat? Info Risol, sehat? Andi, besok moderatornya bawa Risol. Siapa yang mau? Yang mau langsung list ya. Sambil nunggu Pak Ade, mungkin teman-teman ada yang mau didiskusiin bareng. Nanti mungkin dari diskusi itu nanti kita bisa tanya langsung ke Pak Ade-nya. Baik, Yuk, yang halo, ada pertanyaan. selamat malam teman-teman. Selamat Selamat malam. malam, Oh, ini Bapak. sudah ada Malam Pak Pak. Ade. Ya, selamat malam Pak Ade. Malam, Bapak. Pak Ade, apakah suara saya terdengar jelas? Iya, terdengar jelas, terdengar jelas. Iya, bagaimana? Baik, di sini teman eh, selamat datang Pak Ade di forum diskusi mahasiswa angkatan 25. Di sini tujuannya untuk mereview materi-materi kemarin untuk mempersiapkan UTS pertama kali bagi kita di Fakultas Hukum UNESA, gitu Pak Ade. Baik, Pak Ade, mungkin bisa langsung dimulai mengenai materinya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Malam. wabarakatuh, Bapak. Good evening, everyone. How are you? I'm fine, I'm fine. Oke. Baik, Pak. Jadi kebetulan ya ini karena semua angkatan ya dari kelas A sampai J ya. Sampai L, Pak. Oh ya, sampai L. Mungkin teman-teman lain, ini kita pertama kali ketemu. Salam kenal, saya Ade Putra Hasibuan SHI LLM. Saya merupakan salah satu dosen pengampu di mata kuliah Pengantar Hukum Indonesia. Mungkin yang kelas A, B, C, D yang saya ajarkan mungkin sudah tidak asing dengan saya. Mungkin teman-teman yang seperti juga ada kelas H, tapi saya ngajarnya itu mata kuliah ilmu negara dan juga kelas-kelas lain yang mungkin nanti kita akan bertemu di setelah UTS itu ada di kelas N, di kelas I, sama kelas J. Jadi untuk materi hari ini saya diamanahkan untuk mengajar atau mengulas kembali
materi-materi sebelumnya, yaitu tentang pengantar hukum di Indonesia, di mana teman-teman akan ujian mid semester nanti di minggu depan, di mana nanti ujian itu tidak jauh-jauh dari yang namanya bagaimana sejarah pengantar hukum Indonesia, terus sistem-sistem apa aja yang dipakai selama di Indonesia, terus sumber-sumber hukumnya, terus apa lagi ya? Terus apa perbedaan antara PHI dengan PIH, PHI dengan PIH, dan juga lain-lain seperti itu. Sehingga teman-teman nanti ketika, mungkin saya mau bertanya terlebih dahulu, untuk mata kuliah PHI itu sendiri yang di kelas lain, selain saya ajarkan seperti E, F sampai L, sama siapa ya dosennya? Ibu Yang Vita, ikut. Pak. Oh, Ibu Vita. Ibu Vita sering masuk? Apa ada penggantinya? Masih masuk, Pak. Masih masuk ya? Nah, kalau untuk Ibu Vita dan dosen-dosen lain, mungkin ada yang ada dosennya Mas atau Pak Kiki ya, Pak Lutfi, bisa jadi masuk juga menggantikan Ibu Vita. Maka di sini saya akan merangkum secara umum untuk persiapan materi UTS nantinya. Bahkan teman-teman yang di kelas A, B, C, D itu saya sudah kasih kisi-kisi, karena di kelas saya itu saya lebih suka itu lebih ke ujian lisan. Kenapa? Karena ketika ujian lisan itu saya bisa melihat sejauh mana materi yang mereka pahami, not only for memorizing that matter, but how to understanding about the law in Indonesia. Jadi ketika itu tergantung kepada dosen, bagaimana teman-teman, sejauh mana sih teman-teman memahami materi yang telah disampaikan. Maka mungkin saya bisa share screen terlebih dahulu ya, biar kita lebih enak sharingnya. Sudah kelihatan share screen saya? Halo, halo? Ada yang sudah kelihatan belum share Sudah screen saya? terlihat, Sudah Sudah, kelihatan. Bapak. Aman, Sudah, Bapak. Bapak. Baik, Aman, aman. dalam hal ini tidak jauh-jauh sebenarnya dari apa ya, dari silabus. Mungkin teman-teman sering buka SSO, ini tidak jauh-jauh dari silabus yang telah diberikan oleh para dosen sebelumnya. Even not me, when I teach 2025 A, B, C, D, itu saya tidak jauh-jauh dari materi yang telah disiapkan dari silabus yang ada di website Eva Unesa, di mana kita akan mengajarkan bagaimana sih perkembangan hukum Indonesia, sumber-sumber hukumnya seperti apa, terus uh, apa namanya, sistem hukum apa aja yang digunain selama di Indonesia, terus apa lagi ya, terus sumber hukumnya, asas-asas legalnya, sehingga di sini saya akan mengulang secara umum materi tentang pengantar hukum Indonesia. Baik, itu yang pertama, tentang teman-teman pasti mengenal dong atau pasti mengerti istilah PHI itu seperti apa. Bahwa dalam buku yang berjudul Pengantar Tata Hukum Indonesia yang disampaikan oleh Bapak Hartono, ini disampaikan bahwa pengantar hukum Indonesia sebenarnya dipergunakan untuk mengantarkan setiap orang yang ingin mempelajari aturan-aturan hukum yang sedang berlaku di Indonesia. Selain itu, Bapak Sudirman juga berpendapat di dalam bukunya Pengantar Tata Hukum Indonesia bahwa istilah pihak itu dimaksud dengan hukum yang sekarang berlaku di Indonesia. Sedangkan dari pendapat di atas dapat saya simpulkan bahwa belajar PH itu ialah memberikan pemahaman awal kepada siapa saja yang ingin mengenal sistematika dan susunan hukum yang saat ini berlaku di negara kita, yaitu di Indonesia. Selain itu, selain kita mempelajari tentang istilah, maka teman-teman harus mengetahui apa sih hukum itu, baik itu secara historik, baik itu secara etimologis, dan lain-lain. Di sini mungkin teman-teman bisa membaca sendiri, tanpa harus saya jelaskan, karena saya diberi waktu kurang lebih 1 jam, atau mungkin 30 menit, dan selebihnya kita akan diskusi. Di situ juga ada nanti tentang bagaimana hukum itu secara etimologis, terus
bagaimana hukum itu diterapkan di negara kita di Indonesia. Bahkan sebagai salah satu contoh di Indonesia itu ada yang namanya hukum adat, hukum kebiasaan. Apakah sama dengan hukum adat dengan hukum kebiasaan? Ada namanya hukum pidana, perdata, hukum apa lagi? Hukum lingkungan dan lain-lain. Bahwasanya hukum Indonesia itu hukum bawaan dari hukum Belanda. Yang menjadi pertanyaan, apakah hukum Belanda saat ini masih berlaku, masih bisa kita pakai sampai detik ini atau tidak? Mungkin anyone answer, raise your hand. Jadi saya biasanya di kelas harian itu ketika di kelas A, B, C ini udah terbiasa ketika bagaimana nih sharing opinion. Ketika saya menanyakan apa sih hukum itu, terus bagaimana sih perbedaannya? Oke ya, silakan ada Andi nih. Bagaimana? Kalau menurut saya masih berlaku, Pak. Contohnya adalah BW. Selain itu apa lagi alasannya? Ada lagi kah alasannya selain berlakunya dengan adanya BW? Kalau Oke, mungkin yang lain ngasih pendapat? Terima kasih, thank you, Pak Ade, Andi. karena dalam pembuatan undang-undang itu waktunya sangat singkat dan kita juga mengikuti suatu aturan dari negara yang menjajah kita sebelumnya. Oke, thank you, thank you. Yang lain ada? Jadi sampai detik ini kita tetap masih terbaur atau masih menggunakan beberapa hukum yang berkaitan tentang dari hukum-hukum Belanda. Terutama satu tadi itu tuh BW, itu sampai sekarang lebih ke perdata. Bahwa masih ada beberapa pasal atau beberapa perjanjian itu tetap kita acuannya kepada hukum Belanda itu sendiri. Kemudian tujuan mempelajari PA itu apa aja sih? Yang pertama pasti kita melihat dari macam-macam hukum itu sendiri, baik itu dari bentuk dan isinya, sehingga dari macam-macam hukum itu teman-teman pasti mengetahui sih apa teman-teman ini sebagai calon sarjana hukum, maka teman-teman harus mengetahui apa perbedaan lege, lex, sama jure itu karena sebagai tombak awal atau dasar awal ketika teman-teman belajar hukum, terutama di pengantar hukum Indonesia. Selain itu juga teman-teman akan atau harus tahu apa sih yang menjadikan perbedaan antara de facto and de jure, terus apa yang menjadi perbedaan antara hukum formil sama materi itu teman-teman harus tahu. Selain itu juga yang menjadi apa sih yang menjadi perbedaan persamaan antara PHI dan PIH? Maka dalam hal ini PIH itulah ilmu hukum, yaitu suatu pengetahuan yang objeknya adalah hukum dan khususnya mengajarkan perihal hukum dalam segala bentuk dan manifestasinya, di mana ilmu hukum itu sebagai kaidahnya dan ilmu hukum juga sebagai pengertian dan sebagai ilmu kenyataan. Sedangkan ilmu hukum adalah suatu pengetahuan yang objeknya adalah hukum dan khususnya mengajarkan pada perihal hukum dari segala bentuk dan manifestasinya. Dan PIH itu pengantar ilmu hukum sebagai ilmu pengetahuan, sebagai ilmu kenyataan, sebagai peraturan-peraturan yang berlaku di masyarakat. Mungkin teman-teman belajar tentang PIH. Dan di sini saya belajar mengajarkan tentang PIH itu sendiri. Dan pendapat Bapak Kurzon ini bahwa ilmu hukum adalah suatu ilmu pengetahuan yang mencakup dan membicarakan segala hal yang berhubungan dengan hukum itu sendiri. Terus PHI itu apa? Nah ini nih, kalau PHI pengantar hukum Indonesia itu mengantarkan atau memberikan pedoman kepada mahasiswa untuk mempelajari hukum yang berlaku di Indonesia. Baik itu hukum sekarang, hukum yang akan datang, ataupun hukum yang masa lalu. Sehingga dalam cakupan ini bisa dikatakan sebagai hukum positif. Di mana situ nanti di dalam hukum di Indonesia itu kita harus mengenal namanya ada 7 hierarki hukum Indonesia. Mungkin ada yang mau menyampaikan apa isi dari 7 hierarki peraturan di Indonesia, sehingga teman juga ini menjadi dasar teman-teman untuk mengetahui nanti tidak ada saling bertabrakan antara PP peraturan pemerintah dengan undang-undang. Mungkin ada yang bisa memberikan jawaban, ini giving me the answer. Ya, silakan, Rania. Nah, untuk 7 hierarkinya itu yang pertama ada undang-undang
undang-undang, yang kedua ada TAP MPR, yang ketiga ada UU atau Perpu. Nah, Perpu ini fungsinya untuk sebagai pengganti UU apabila ada suatu konflik, terus habis itu lanjut ke peraturan pemerintah, kemudian peraturan presiden, habis itu perda atau provinsi, terus yang terakhir itu kabupaten sama kota. Oke, thank you. Jadi itu tadi. Mungkin teman-teman lain juga harus mengetahui hierarki peraturan di Indonesia. Terus yang menjadi dasar itu apa sih teman-teman bisa membedakan antara the legi, lex dan jure, dan juga apa sih yang membedakan antara de facto sama de jure. Karena sebagai calon sarjana hukum itu harus sebagai dasar awal sebelum teman-teman nanti belajar di materi lainnya. Baik itu juga secara de facto and de jure, baik itu secara hukum material dan hukum formil. Mungkin seperti itu. Selanjutnya yang menjadi perbedaan persamaan antara PIH dan PHI, kita lihat dulu dari perbedaannya. Secara objeknya, bahwa PHI berobjek pada hukum yang sedang berlaku di masa sekarang. Sedangkan PIH, antar ilmu hukum, objeknya itu pada hukum yang tidak terbatas. Baik itu secara aturan hukumnya yang berlaku pada suatu tempat ataupun waktu tertentu. Persamaannya sama-sama belajar tentang ilmu hukum itu sendiri. Terus apa hubungannya antara PHI dengan PIH? Kalau hubungannya itu kita lihat dari PIH sendiri, bahwa mendukung atau menunjang kepada setiap orang yang akan mempelajari hukum positif. Yaitu tadi, hukum positif apa? Tadi yang 7 hierarki tadi yang telah disampaikan dari teman-teman, yaitu Rania. Dan sedangkan PIH itu menjadi dasar dari teman-teman belajar PH itu sendiri. Mungkin seperti itu ya. Mungkin nanti teman-teman yang saya ajarkan di kelas A, B, C, D, kan saya nanti kan akan memberikan ujian lisan. Mungkin itu saya tanya, apa sih yang menjadikan perbedaan antara PHI dengan PIH? Terus dari segi objeknya apa yang membedakan? Selanjutnya, ini ruang lingkup PHI. Mungkin karena ini keterbatasan waktu, saya lebih menjelaskan lebih yang inti-intinya. Itu sebagai sistem hukum, bahwa dalam sistem hukum itu teman-teman akan menggunakan kepada sistem hukum ada 4, yang ada namanya common law, ada civil law, ada adat atau biasa disebut hukum adat, dan ada hukum Islam atau biasa hukum agama. Maka teman-teman harus bisa membedakan apa sih yang dikatakan sebagai common law, apa yang bisa dikatakan sebagai civil law, apa yang bisa dikatakan sebagai hukum adat, dan apa yang bisa dikatakan hukum agama atau hukum Islam. Nah, sedangkan sebagai hukum common law ini mayoritasnya yang digunakan oleh para hakim jurisprudens, di mana hakim hanya memutuskan perkara di saat dilakukannya persidangan pada saat itu juga, tanpa melibatkan jurisprudensi sebelumnya, tanpa melihat putusan-putusan hakim sebelumnya. Rata-rata di negara-negara yang menggunakan sistem common law, mereka lebih banyak memutuskan suatu perkara itu di hari mereka memberikan putusan. Contohnya di India itu menggunakan sistem common law, yaitu mereka memutuskan perkara di hari perkara itu berlangsung. Beda dengan halnya di sistem civil law, itu terutama di negara kita yang menggunakan civil law, maka itu melihat dari putusan-putusan hakim. Secara jurisprudensinya, itu hakim melihat putusan-putusan dari putusan-putusan sebelumnya. Makanya ketika ada putusan di pengadilan negeri, maka hakim melihat putusan sebelumnya. Ketika ingin diajukan banding, diajukan namanya kasasi sampai ke PK, maka hakim cara jurisprudensinya melihat putusan sebelumnya. Apakah akan memberatkan atau malah meringankan atas putusan yang diajukan setelah putusan awal. Sehingga dalam hal ini, maka sumbernya tidak jauh-jauh dari hierarki yang 7 tadi. Selain itu pula, maka teman-teman juga harus mengetahui apa sih hierarki peradilan di Indonesia. Ada yang mau ngasih jawaban? Atau saya biasanya ditunjuk nih? Maka saya tuju nih, soalnya ini ada 100 orang. Ada yang mau ngasih pendapat apa aja sih hierarki peradilan di Indonesia? Kalau tidak ada yang mau ngerasain, mungkin saya tunjuk Robi. Ada sini Robi from 2025 age. Ada Robi.
Kalau tidak ada Robi, mungkin ada si Tommy. Where is Tommy? Ada Tommy? Kalau tidak ada, mungkin ada, atau mungkin ada yang mau kasih pendapat? Apa sih hierarki peradilan Indonesia? Apa aja? Ayo, Abdul Rashid, silakan. Izin menjawab Bapak. Iya, boleh, silakan. Eh, Hierarki peradilan di Indonesia itu ada beberapa, yakni tingkat pertama pengadilan negeri, lalu pengadilan agama, pengadilan tata usaha negara, lalu pengadilan militer. Lalu yang kedua tingkat banding. Yang pertama pengadilan tinggi, yang kedua pengadilan tinggi agama, yang ketiga pengadilan tinggi tata usaha negara, lalu pengadilan militer tinggi. Lalu tingkat kasasinya, yang ketiga nih, yang pertama Mahkamah Agung, MA, yang kedua yakni Mahkamah Konstitusi, Bapak. Oke, yang menjadi pertanyaan, apakah Mahkamah Konstitusi termasuk pada peradilan di Indonesia? Mahkamah Konstitusi termasuk, Bapak. Karena Termasuk ya. Mahkamah Konstitusi itu berwenang mengadili sengketa kewenangan lembaga negara. Oke, baik. Terima kasih. Jadi teman-teman, secara umum, bahwa peradilan di negara kita sebenarnya ada tiga secara hierarki. Baik itu pengadilan negeri, baik itu pengadilan tinggi, dan juga Mahkamah Agung. Kenapa saya tidak mengatakan Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan gitu dalam hierarki tadi? Karena Mahkamah Konstitusi itu secara relevansinya itu dia memiliki hak imunitas tersendiri. Kenapa? Karena ada beberapa kasus itu tidak bisa langsung diadili oleh Mahkamah Konstitusi. Tapi beda halnya dengan Mahkamah Agung. Itu tadi ketika Mahkamah Agung itu kenapa masuk hierarki peradilan? Karena itu tadi bahwa di akhir kasasi ataupun PK, maka semua perkara baik itu sengketa terhadap pidana, perdata, adat ataupun hal lainnya, maka ketika ingin mereka kasasi ataupun PK, maka akan mengajukannya kepada Mahkamah Agung. Sedangkan Mahkamah Konstitusi, kenapa saya tidak memasukkan hal tersebut? Karena ada hak keistimewaan, hak apa ya, individual terhadap dalam tubuh Mahkamah Konstitusi sendiri. Sehingga saya tidak memasukkan Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan yang ada di Indonesia. Karena saya jelaskan kepada teman-teman lain juga ketika saya masuk ke mereka, ya sebenarnya tingkatan hierarki peradilan itu ada tiga. Itu baik pengadilan negeri, ataupun agama, pengadilan apapun itu nantinya. Kalau itu pengadilan tinggi, dan juga Mahkamah Agung. Mungkin seperti itu ya teman-teman. Jadi dalam hal ini hukum civil law ini kita lebih menggunakan di Indonesia. Maka selain itu teman-teman juga harus mengetahui nih negara apa saja sih yang menggunakan sistem civil law, baik itu dia civil law ataupun common law. Begitu juga common law, negara apa sih yang dipakai oleh sistem common law itu sendiri. Dan itu juga ada namanya hukum adat, bahwa hukum adat adalah seperangkat norma dan aturan atas adat dan kebiasaan itu sendiri yang berlaku di suatu wilayah. Selanjutnya ada hukum Islam. Hukum Islam ini mayoritasnya yang dipakai atau saat ini masih ada keberlakuan terhadap hukum Islam itu yang ada di Aceh sampai sekarang. Karena di negara kita cuma ada satu wilayah yang namanya ada mahkamah syariah, yaitu di Aceh. Even dari Jogja, Kota Istimewa Yogyakarta, apalagi daerah lain itu tidak ada yang namanya mahkamah syariah. Mahkamah syariah itu adanya cuma di Aceh, di Provinsi Tengah Aceh Darussalam. Selain itu, sejarah hukum Indonesia mungkin karena waktu ya, nanti teman-teman bisa baca dari abad 1840 sampai sekarang itu ada sejarahnya. Sampai kita kemerdekaan 1945. Terus selanjutnya ini sumber-sumber hukum
di Indonesia. Yaitu tadi, kalau kita membahas tentang sumber-sumber hukum, maka teman-teman akan membahas yang pertama tentang hierarki yang 7 tadi, baik itu secara undang-undang, baik itu secara perpu, baik itu secara peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan provinsi, kabupaten, kota, dan juga tentang tap MPR itu akan dibahas terhadap sumber-sumber hukum itu sendiri. Selain itu juga bahwa teman-teman akan belajar tentang sumber hukum sosiologis. Bahwa sumber hukum sosiologis ini merupakan faktor-faktor yang menentukan isi hukum positif itu sendiri. Maka teman-teman harus tahu apa sih hukum positif itu? Yaitu tadi dalam 7 hierarki yang disampaikan oleh teman-teman sebelumnya. Maka ketika saya di kelas saya menanyakan, apakah hukum adat bisa dikatakan sebagai hukum sosiologis? Maka dari yang saya tanyakan itu banyak nih pertanyaan, banyak jawaban yang satu dengan lain itu sangat menarik jawabannya. Dan di versi saya kenapa saya meminta pendapat kepada teman-teman bahwa di dalam memberikan statement itu tidak ada kata yang salah ataupun yang benar. Ini bagi saya, karena setiap orang itu memiliki hak untuk memberikan pendapat. Setiap orang itu memberikan hak untuk menyampaikan apa yang ada di isi kepalanya tanpa harus menjudge apa yang disampaikan oleh dia. Karena ketika kita sudah menjudge, berarti seolah-olah kita sudah menyalahkan. Bahkan dia belum memberikan menyampaikan sesuatu, kita sudah menjudge, itu tidak boleh. Makanya saya memberikan seluas-luasnya, berikan pendapat saudara, berikan pendapat saudari bahwa apa yang saudara berikan itu saudara harus pahami, harus yakini bahwa yang saudari sampaikan itu benar. Walaupun di sisi lain kalau memang udah terlalu jauh melenceng baru saya tengahi. Selain itu juga bahwa dalam sumber hukum ada yang dalam arti filosofis, bahwa dalam ada sumber hukum formal, dan juga kita melihat dari tadi dari undang-undangnya itu sendiri, dari kebiasaan, dari adanya traktat, bahwa traktat ini lebih sering digunakan dalam asas-asas hukum internasional. Kenapa? Secara garis besar, traktat ini adalah suatu perjanjian antara negara satu dengan negara lainnya, antara satu negara dengan organisasi negara lainnya. Seperti Indonesia yang bekerjasama dengan PBB, Indonesia yang bekerjasama dengan UNDC, Indonesia yang bekerjasama dengan UNICEF, maka ini dikatakan sebagai traktat, di mana perjanjian yang secara tertulis antara negara satu dengan negara lainnya, antara negara satu dengan organisasi lainnya. Selain itu ada juga pendapat ahli atau doktrin. Ini tadi lebih banyak melihat pendapat ketika teman-teman ketika teman-teman membuat sebuah buku atau kita contohkan sebagai Bang Hikam. Ketika Bang Hikam membuat buku ilmu negara, maka Bang Hikam ini akan mengambil pendapat ahli atau doktrin itu tadi tentang keilmunegaraan. Siapa sih bapak-bapak ilmu negara di Indonesia gitu. Jadi beliau akan mengambil statement dari pendapat ahli sebelumnya. Mungkin 10 diambil Bang Hikam, tapi secara narasi tujuhnya sama jadi diambilnya 3. Nah, di 3 pendapat ahli ini plus 1 pendapatnya Bang Hikam, bahwa pendapatnya Bang Hikam dalam ilmu negara sebenarnya seperti ini, A, B, C, D, dan E. Gitu. Itu yang menjadikan sebagai ahli, menyatakan sebagai doktrin atau pendapat ahli yang ditampung dari pendapat sebelumnya dan juga dari pendapat yang si penulis tadi. Maka terjadinya namanya pembaruan hukum. Karena secara normanya itu bahwa hukum itu akan mengikuti zamannya. Hukum yang baru akan menyampingkan hukum yang lama. Hukum yang khusus akan menyampingkan hukum yang umum. Itu nanti teman-teman akan lebih belajar lagi tentang di hukum pidana, hukum perdata. Ini sebagai dasar aja bahwa ketika kita melihat dari pendapat ahli hukum atau doktrin, maka ketika teman-teman mau buat tesis, skripsi, teman-teman mau buat jurnal, teman-teman mau buat buku, mau riset apapun itu, maka teman-teman akan melihat doktrin, akan melihat pendapat-pendapat yang di ahli bidang itu. Selanjutnya ada nama jurisprudensi. Ini lebih kepada pendapat-pendapat hukum, pendapat-pendapat hakim terhadap putusan-putusan sebelumnya. Itu tadi, ketika di sistem common law, maka kebanyakan mereka tidak melihat atau tidak flashback terhadap putusan hakim sebelumnya. Ya ketika common law itu, sistem common law terutama kayak di India, Inggris itu, ketika ada putusan ya udah, putusan pada saat itu juga. Tapi beda dengan negara-negara yang menggunakan civil law, kayak negara kita Indonesia, mereka melihat secara hakim itu melihat jurisprudensi terhadap putusan hakim sebelumnya. Apakah ini semakin diberatkan atau didingankan? Contohnya
Pak Sambo. Itu kan ketika di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Pengadilan Negeri Jakarta itu memutuskan hukum pidana mati. Nah, ketika beliau mengajukan namanya banding Pengadilan Tinggi sampai ke Mahkamah Agung itu kasasi dan PK, ya akhirnya apa? Putusannya seumur hidup. Tapi sebelum itu kan tetap putusan kan pidana mati. Hanya saja ada apa namanya ada PP Peraturan Presiden itu memberikan amnesti kepada para terpidana termasuk Pak Tom Limong itu memberikan hukuman seumur hidup. Selanjutnya ada namanya asas hukum. Ini tadi banyak sih asas hukum itu seperti ada peraturan dasar dari hukum itu di mana juri precepta sanhek, terus ada lagi equality before the law, asas legalitas dan lain-lain. Ini sebagai garis besar fakta servanda dan lain-lain. Mungkin sekian pemaparan saya pada malam hari ini. Mungkin sudah apa namanya sudah ada nih banyak pertanyaan atau diskusi karena ini kan masih masih mid exam karena pasti nanti dosen-dosen lain yang mengampu PHI itu pasti ketika beliau memberikan ujian secara tertulis itu tidak jauh-jauh dari materi ini. Dari materi pertama sampai materi ke-7. Itu tadi, baik itu dari sejarahnya, apa menjadi perbedaan PHI dan PIH, apalagi sumber-sumber hukum itu apa aja. Tapi tergantung dosen, tergantung bagaimana dia memberikan soal. Kalau mungkin saya, itu kan saya sudah sampaikan ke kelas A, B, C, D itu lebih ke ujian lisan. Saya mau melihat sejauh mana mereka memahami sebuah atau matter of that subject. Mungkin gitu, saya atas materi saya kembalikan kepada Rania. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Nah, selanjutnya akan ada sesi tanya jawab dari teman-teman. Jadi mungkin teman-teman bagi yang waktu pengantar hukum Indonesia tidak diampu oleh Pak Ade, mungkin ada satu atau dua pertanyaan yang mungkin mau diperjelas lagi dengan versi yang lain. Disilakan teman-teman. Biasanya kalau di kelas saya kalau nggak ada pertanyaan saya yang bertanya. Biasanya kalau di kelas saya mungkin di kelas ilmu negara 2025 apa seperti itu. Ketika tidak ada yang bertanya, saya yang bertanya. Ayo monggo, kita sharing. Jangan tegang ya. Ini malam minggu soalnya. Ada tegang semua. Iya, malam minggu. Belajar. Satu lagi nih, apa namanya tadi? Saya baru dapat kabar dari Imran ya. Baru tadi di WA-nya setengah jam sebelum saya beri materi. Ya teman-teman, kalau mau menghubungi dosen itu minimal 2 hari atau 1 hari sebelum pemaparan. Event itu mungkin miskomunikasi, tapi dipastiin lagi apakah beliau akan memberikan materi di hari yang teman-teman tentukan. Ini aja apa ya ice breaking aja untuk selanjutnya seperti yang ingin teman-teman lakukan. Itu ya. Baik, Bapak. Semuanya minta maaf ya Bapak karena Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. menghubunginya mepet-mepet. Oke, kepada Andi. Andi, silakan Andi. Oke, terima kasih Pak Adi. Saya izin bertanya terkait sistem hukum yang dipakai di Indonesia itu sendiri. Nah, kan seperti yang kita tahu bahwasanya sistem hukum yang kita gunakan ialah civil law, yaitu suatu sistem yang berdasarkan tertulis gitu. Nah, tapi kan kita juga memiliki yaitu adalah hukum agama dan juga hukum adat. Jadi, apakah itu masih masih dikategorikan sebagai civil law atau sebenarnya jangan-jangan Indonesia ini adalah semi civil law seperti itu? Wah, ini pertanyaan sangat bagus ini. Oke, terima kasih Andi. Oke, ini juga sering saya sampaikan di kelas-kelas yang saya ajarkan. Apakah kita ini menggunakan semi civil law atau bagaimana? Kalau versi saya, ini tergantung kepada wilayahnya terlebih dulu, Yandi. Karena di Indonesia ada 4 wilayah, secara pastinya saya nggak terlalu hafal untuk wilayahnya gitu. Itu mereka menggunakan yang namanya sistem adat. Mereka tidak melihat yang namanya sistem civil law itu sendiri. Kayak ada orang pedalaman, terus apa lagi di Papua ya kalau nggak salah. Terus 2 lagi saya lupa. Pokoknya ada 4 wilayah
mereka Fury itu menggunakan sistem adat reh atau yang biasa disebut dengan hukum adat. Bahkan mereka tidak menggunakan namanya hukum agama, mereka tidak menggunakan yang namanya civil law, apalagi common law gitu. Jadi mereka Fury itu menggunakan sistem hukum adat. Jadi ketika ada salah satu ini di pedesaan, khususnya di wilayah Jambi, itu ada salah satu di tahun 2014 atau 15 itu ada orang bule yang datang masuk ke wilayah mereka itu tanpa melihat aturan yang ada di wilayah tersebut. Bule ini cowok, bule ini apa namanya kayak catcalling gitu loh, cuit-cuit gitu ke orang orang desa tadi. Hai gitu lah. Kalau kita bilang saya hai gitu kan. Cuma si perempuan ini risih. Apa sih kok dia dari luar bule kok kayak gini dia nggak tahu apa seperti apa aturan. Nah, dalam hal itu si cewek ini merasa kayak terintimidasi kayak catcalling itu kan. Wah, ini udah melanggar aturan kami nih di hukum adat kami. Sampai si perempuan ini menyampaikan hal tersebut, kejadian tersebut kepada nenek mamanya. Nenek mama di wilayah tersebut di Jambi. Di apa ya, di kampung wilayah desa gitulah. Saya lupa nanti saya cross check nama wilayahnya. Itu sampai dilaporin ke nenek mama mereka. Terus ada dua opsi yang disampaikan oleh Nini Mama. Ini mau kamu bawa secara hukum adat atau mau digunakan secara peradilan, yaitu menggunakan civil law tadi. Kalau menggunakan civil law, maka konsekuensi terhadap si penonton ini, maka dia tidak dianggap sebagai orang setempat atau diusir lah gitu. Kalau kita diusir dari kakak kita lah gitu. Karena tadi dia melanggar terhadap norma hukum adat itu sendiri. Nah, yang kedua, kalau mau dibicarakan secara hukum adat, ya itu tadi hukum adat itu ngapain? Mereka mau bermusyawarah. Mau itu dia apa namanya, dia ada kehilangan, even saya baru baca tadi berita beberapa jam yang lalu, itu saya baru baca berita ada kehilangan ini di desa ada tadi, dia kehilangan uang sebesar 2 juta. Nggak tahu siapa pencurinya. Nggak sampai sekarang nggak tahu ini siapa yang mencurinya, siapa yang datang dan dilihat di cross check. Bahkan mereka tidak ada CCTV. Mau di cross check sampai beberapa bulan belakangan, siapa nih pelakunya nggak dilihat. Ya udah dibawa ke nini mama, didiskusikan, dimusyawarahkan. Ini mau diapain? Apakah mau kita musyawarah aja atau kita bawa ke peradilan? Itu tadi konsekuensinya kan kayak di peradilan, maka mereka keluar dari yang namanya sistem adat. Terus apakah bisa dipakai juga kepada hukum agama? Nah, kalau kita kembalikan kepada Aceh, itu mereka kan notabene itu menggunakan namanya sistem hukum agama, terutama agama Islam. Karena itu tadi mereka ada yang namanya mahkamah syariah. Ketika mereka menggunakan mahkamah syariah, teman perempuan yang nggak non hijab, I'm sorry, yang nggak pakai hijab, sampai sana pakai hijab jadinya. Atau yang jogging, yang pakai celana apa setengah itu potong, dikasih celana panjang training, itu dari skema mereka. Nah, ketika pacaran aja atau ketika minum-minuman aja langsung itu namanya apa namanya ada namanya apa namanya dicambuk. Itu bahkan di sana sampai sekarang itu setiap hari Jumat itu ada cambuk namanya. Cambuk bagi mereka yang melanggar terhadap mahkamah syariah. Nah, itu kembali kepada korban atau kepada pelaku, dia mau mengadukan apa dulu? Apakah dia mau mengadu? Ini kita ke Aceh dulu ya. Ini ke Aceh dulu. Apakah di wilayah Nangracu Darussalam itu mereka menerapkan sepenuhnya hukum agama atau semi civil law, tergantung kepada si pelapor. Apakah dia mau melaporkan kepada peradilan atau ke mahkamah syariah? Karena kan ini kan institusi yang berbeda. Mahkamah syariah itu kan lebih kepada mahkamah syariah, kepada hukuman, apakah dia cambuk kah, apakah dia potong tangan. Sampai sekarang belum ada putusan di mahkamah syariah itu secara potong tangan. Kebanyakan itu kepada cambuk. Seperti itu ya. Jadi Syandi ya. Mungkin segitu jawabannya. Terima kasih. Thank you. Terima kasih Pak Adi. Mungkin ada yang lain. Kalau nggak saya nanya nih. Saya Bapak. Oh, Rasya Oh, dulu deh. silakan. Oke, Rasya dulu. Rania duluan aja, Rania duluan aja. Ayo, Oke, saya silakan. dulu. Bapak, untuk TS besok, buat teman-teman yang diampu oleh Bapak, apakah kita harus menyebutkan 9 asas-asas itu beserta pengertiannya atau hanya beberapa, Bapak? Hmm.
Terima Oke, kasih, Bapak. baik, terima kasih. Untuk teman-teman yang saya ajarkan nampung mata kuliah PHI, paling nanti ketika ujian lisan saya lebih menanyakan apa yang saudara coba sebutkan dua asas yang sering atau familiar yang digunakan di negara kita. Banyak kan asasnya, coba sebutkan aja. Tuh ya, paling coba sebutkan yang bisa disebutkan dua. Coba sebutkan lima, tiga lagi saya nggak tahu Pak. Ya, itu kan menjadi apa barometer saya memberikan nilai. Harusnya mungkin dia dapat nilai B, jadi dapat B plus gitu, atau dapat A gitu. Itu tadi apa? Cahaya barometer. Ketika coba sebutkan lima asal, tapi dia bisa menyampaikannya cuma dua. Itu jadi barometer ketika nanti saya memberikan penilaian. Mungkin gitu ya, Rani. Terima kasih. Terus ada yang lain? Bapak. Ya, silakan. Baik, Bapak, terima kasih sebelumnya karena telah diberikan untuk bertanya. Jadi begini, Bapak, saya ingin bertanya sesuatu untuk menambahkan pertanyaan dari Andi tadi. Jadi untuk masalah hukum di Indonesia yang gado-gado itu apakah ada kelemahan tertentu untuk sistem hukum tersebut? Dan apakah Indonesia ini pernah melakukan upaya untuk melakukan penyeragaman terhadap sistem hukum yang ada di Indonesia itu? Oke, terima kasih, Rasya. Ini kelas E ya? Kayaknya saya belum pernah Betul. masuk kelas sampean ya. Ya, semoga kita bisa lah nanti ketemu di pertemuan atau di semester depan. Oke, ini pertanyaan sangat bagus. Apakah dari atau saat ini ada penyemarataan terhadap sistem hukum itu sendiri? Yang pertama menjadi PR itu terhadap sistem hukum kita sendiri. Even kita menggunakan civil law, apakah secara umum atau mereka yang mengambil sebagai pemangku jabatan tadi bisa menyamaratakan sistem itu sendiri? Karena kan DPR RI itu kan setiap wilayah kan berbeda. Ada yang dari Sumatera, ada dari Kalimantan, ada dari Papua, Sulawesi. Apakah dari mereka bisa menyamaratakan itu sendiri sistem itu? Tidak, tidak bisa disamaratakan. Kenapa? Mungkin lihat cara tupoksinya. Mungkin kalau diberlakukan sistem yang ada di Aceh ke Jawa ribet nih, akan repot juga nih sistem karena dia Pak di Aceh cuma ada Mahkamah Syariah. Bagaimana kalau Mahkamah Syariah ini kita buka lagi di Surabaya, kita buka di mana? Di Jogja, kita buka di Jakarta. Ini bagaimana nantinya? Terus di sisi lain, kalau kita menggunakan yang namanya hukum adat tadi, karena hukum adat kan secara saat ini lebih populer itu di empat wilayah tadi. Nah, kalau kita gunakan hukum adat secara menyeluruh, itu seperti apa? Apakah bisa atau bagaimana? Itu kan tergantung kepada mereka yang mengambil kebijakan. Sampai sekarang itu menjadi PR besar di sistem kita. Apakah bisa dipukul rata semua di wilayah kesatuan kita itu terhadap satu sistem civil law tadi? Kalau secara umum civil law itu sudah kita gunakan, hanya saja penerapan di setiap wilayah ini yang berbeda-beda. Dalam hal apa dulu? Apakah dalam hal pemidanaan kah? Apa dalam hal perdata kah? Apa dalam hal ketenaga kerjaan kah? Atau hal lainnya? Bahkan saya sering menyampaikan kepada kelas-kelas lain itu ketika rancangan perancangan undang-undang perampasan aset itu diberlakukan, apakah teman-teman setuju? Mana yang teman-teman lebih setuju? Hukum mati atau pidana mati atau perampasan aset. Asetnya dirampas bagi mereka yang mengambil uang negara. Nah, itu saya kembalikan ke teman-teman. Ini kan pasti banyak nih apa namanya? Banyak jawaban yang berbeda. Pak, saya setujunya pidana mati, Pak. Saya setujunya perampasan aset, Pak. Nah, dari situ aja kan ada perbedaan. Maka ketika ditanyakan jawab pertanyaan seperti itu, maka saya tidak bisa mengatakan bahwa kita bisa menyamaratakan sistem hukum itu di negara kita. Walaupun kita menggunakan civil law, tapi itu kembali kepada tupoksi, kepada urgensi terhadap penerapan hukum itu sendiri di negara kita. Nggak mungkin kita bisa meratakan antara Jawa dengan Kalimantan, antara Jawa dengan Sulawesi, antara Jawa dengan Sumatera, itu tidak bisa.
Tapi melihat dari kasusnya apa dulu kasusnya. Apakah dia dalam kasus pidana? Masa ya kasus pidana yang oke, nggak usah jauh-jauh deh. Saya kasih contoh ketika kasus pidana itu nenek-nenek yang mencuri singkong, itu kenapa lebih lama pidananya daripada mereka yang mengambil uang negara? Seperti Muiz sampai 276 triliun. Kok sekarang pidananya 5 tahun? Sedangkan nenek yang mengambil singkongnya kok bisa jadi 6 tahun? Nah itu tadi, sebenarnya apa ya, cikal bakal, bukan cikal bakal sih, lebih kepada yang mengambil kebijakan tadi, yang bisa disamaratakan kepada sistem itu, kepada mereka. Siapa mereka? Yaitu tadi yang mengambil kebijakan. Siapa mereka? Ya di DPR. Baik itu pada DPR, pemerintah, dan juga Mahkamah Konstitusi. Maka apapun kebijakan yang telah ditetapkan oleh DPR, maka banyak para ahli hukum, banyak teman-teman mahasiswa dari fakultas lain, kampus lain itu menguji secara material ataupun formilnya terhadap yang disahkan oleh DPR tadi. Makanya diajukan kepada Mahkamah Konstitusi. Mungkin gitu ya jawabannya. Terima kasih. Ada yang lain? Baik, teman-teman, karena masih ada waktu. Oke, Andin, silakan. Jadi Bapak, saya ingin sebenarnya bukan pertanyaan spesifik, cuman saya masih bingung mengenai hukum material dan hukum formil, karena saya selalu terbalik-balik Bapak. Saya bingung cara bedanya gimana gitu Bapak. Terima kasih. Oke. Ini Andin kemarin terakhir masuk kelas saya nggak? Iya Bapak, masuk. Masuk ya? Tapi Oke. tetap bingung Pak. Oke, siap-siap. Oke, ini untuk seluruh, karena cara apa ya? Nanti teman-teman bukan hanya belajar PHI, teman-teman nanti di mungkin semester 2 belajar pidana, perdata, itu tetap akan membahas yang namanya hukum formil, material, yaitu de facto, de jure. Makanya mungkin teman-teman yang saya ajarkan ABCD mungkin bisa memahami dan dasar-dasarnya apa itu lex, jure, lege itu harus tahu juga. Karena dalam hal ini pertanyaan dari Andin itu, apa sih yang membedakan antara hukum formil dan material? Pertama, kita lihat dari hukum material dulu. Bahwa material ini adalah hukum yang dilihat secara substansinya. Apa yang menjadi substansi dalam aturan itu? Contohnya undang-undang. Baik itu undang-undang pidana, undang-undang perdata, undang-undang ketenagakerjaan, apalagi dan lainnya gitu. Dilihat nih substansinya apa. Sebagai contoh, Pak Tom Lembong lah. Pak Tom Lembong kan itu kena kasus pidana dengan pidana kurungan 7 tahun di Pengadilan Negeri Jakarta. Nah, dilihat secara hukum materialnya apa? Berarti apa undang-undang yang melatar belakanginya? Itu tadi undang-undang terhadap perampasan aset negara dengan mengalami kerugian negara. Pasal berapa? Nah, teman-teman sebutin. Secara hukum formil itu lebih kepada prosedural, prosesnya. Prosesnya apa itu? Nah, sebelum diadakannya pemeriksaan di peradilan, maka harus dilihat nih secara prosedurnya apa. Nah, ini udah tahu nih Pak Tom Lemong ini merugikan uang negara taruhlah 100 triliun. Prosedurnya gimana biar tahu? Ya kita lihat dari ketika beliau duduk sebagai menteri dan sampai beliau turun dengan kerugian tadi tuh impor gula kan, atau secara garis yang lainnya Pak Sambo, bagaimana proses terhadap Pak Sambo ini dari awal ketika si Joshua pergi dengan istrinya, terus sampai balik lagi ke Jakarta, sampai Pak Sambo nembak si Joshua, itu prosesnya. Ini secara formilnya. Dilihat prosesnya seperti apa. Ketika materialnya itu sudah terpenuhi, bahwa materialnya Undang-Undang Pembunuhan 340, 341. Nah, ini udah memenuhi secara undang-undang, secara material sudah, ya masuk ke formilnya. Formilnya apa? Prosesnya. Makanya ada BAP, berita acara perkara. Baik itu dari nanti awal mula sebelum ditembak si Joshua ini, awal mulanya apa? Apa melatar belakangi Pak Samo menembak
si Joshua dari ketika dari rumahnya berangkat, dari jam berapa, pukul berapa, hari apa, sampai kemana? Ke Magetan ya, Magetan. Mana? Taruhlah ke Bali gitu kan, sampai ke Bali. Magelang, Di Bapak, Bali balik Magelang. lagi ke ininya, ke rumahnya. Itu tadi Magelang. prosesnya. Kalau saya itu garis besarnya, kalau material itu isinya apa? Isi dari permasalahan hukum itu apa? Kalau formilnya itu yang di luarnya, proses di luar ini terjadi kue, maka ada prosesnya. Gitu. Jadi kalau sebelum terjadi kue itu apa nih yang menjadi isinya? Apa isinya? Isinya mungkin tahu isi. Nah, isinya apa? Mungkin ada kentang, ada toge dan lain-lain. Itu secara material. Formilnya apa? Ya prosesnya tadi, proses membuat tahu isi itu gimana? Itu secara apa ya? Secara dasarnya. Secara mudahnya lah teman-teman memahami antara hukum material dan formil. Mungkin gitu ya, Andin. Terima kasih atas pertanyaan. Berarti itu ya Bapak, hukum material itu pasti berdampingan terus sama hukum formil gitu. Pasti. Oh, nggak bisa dipisah Karena berarti ya Pak ya? nggak bisa dipisah. Karena rata-rata hakim itu akan melihat secara materialnya dulu. Secara materialnya apa nih yang menjadi apa-apa yang melatar belakangi terhadap kasus ini. Pasti lihat materialnya. Kalau sesuai secara materialnya, baru kita lihat sebagai formilnya. Kalau tidak memenuhi, umumnya materialnya memenuhi, tapi formilnya nggak memenuhi, ya nggak bisa disidangkan kasus tersebut. Teman-teman bisa bacalah beberapa kasus. Bahkan yang sekarang ini yang kasus apa yang apa namanya yang lagi berjalan, yang pembunuhan, mutilasi itu kan dilihat secara materialnya terpenuhi bahwa ada unsur pembunuhan. Baru lihat formilnya. Formilnya apa? Ini sekarang berjalan ini prosesnya. Dari awal mereka tinggal serumah, yang tidak apa namanya, yang tidak sedara, yang tidak ada surat suami istrinya, itu prosesnya, formilnya. Nah gitu. Bagaimana mau disidangkan di peradilan kalau formil dan materialnya tidak memenuhi? Maka itu saling berkaitan. Mungkin itu ya. Terima kasih, Andi. Bapak. Baik, Bapak, ini saya izin mengklirkan, berarti kalau semisal hukum material itu eh, bentuk undang-undangnya, contohnya Undang-Undang Tenaga Kerja, terus Undang-Undang Perampasan Aset, kemudian kalau semisal formilnya itu tuh lebih ke sumber adanya undang-undang itu. Apakah seperti itu, Bapak? Nah, itu bisa jadi. Contohnya hal lain, kayak undang-undang pidana. Maka itu secara material, maka kita lihat hukum undang-undang pidana, dalam hukum undang-undang pidana itu apa yang melatar belakangnya? Apakah pencurian kah, ataukah pembunuhan kah? Itu secara material. Kalau kita melihat secara formilnya, undang-undang acara pidana, undang-undang acara perdata, itu secara formilnya, baik itu ketenagakerjaan. Nah, secara formilnya, secara materialnya, bahwa ketenagakerjaan seperti undang-undang apa namanya, apa, Omnibus Law dalam pasal sekian gitu. Bahwa ini terpenuhi, dilanggar. Harusnya bukan seperti ini. Kalau kita melihat dari pasal sebelumnya, harusnya seperti ini gitu. Maka lihat secara hukum acara ketenagakerjaannya, balik ke formilnya. Apakah terpenuhi nggak unsurnya? Itu dilihat. Maka kita lihat secara berita acaranya. Dari awal penetapan atau dari awal kejadian sampai atau sebelum kejadian sampai nanti dipersidangkan di peradilan. Mungkin itu ya Rania. Mungkin juga begitu teman-teman yang lain. Jadi yang membedakan antara material dan formil, maka material ini kepada isinya apa, kepada materinya apa. Baik itu dari undang-undang apa dia yang melatar belakangi kasus tersebut. Kalau formilnya, ini caranya, prosesnya, proseduralnya itu apa. Sehingga ketika disidangkan di peradilan, ini terpenuhi formil dan materialnya. Pertama kalau sering apa namanya melihat atau diskusi para ahli hukum, maka mereka sering menggunakan kata-kata tadi. Apa formilnya apa, materialnya apa? Kalau mereka yang nggak tahu kan bingung. Apa ya gitu. Itu tadi, makanya dalam dua ini harus teman-teman bisa membedakan antara formil dan material. Itu juga nanti secara de facto di juri. Saya pengen sih ketika teman-teman sudah memahami dasar ini, ya mari gunakan kata-kata hukum tadi, baik itu formil, material, de facto, de jure, lex jure, terus lege, itu digunakan aja. Biar apa? Karena teman-teman itu orang hukum, bukan orang teknik, bukan orang visipol.
Walaupun Visipol ada beberapa jurusan itu mereka juga akan membahas tentang hukum. Tapi tidak sekuat atau se abstrak teman-teman, gitu. Se-absurd teman-teman yang lebih mendalami tentang hukum itu sendiri. Mungkin gitu ya, teman-teman. Mungkin ada lagi pertanyaan terakhir, mungkin? Atau enggak saya nanya nih? Aku mau bertanya. Ada nih saya tandai ini satu orang ini. Di kelas 2025C. Itu kalau nggak salah ada namanya Noval. Ada nggak sini Noval? Mohon maaf Noval. Bapak, waktunya sudah habis. Oke, baik, siap. Iya, terima kasih Bapak atas kesempatannya untuk memberikan kita materi ulasan. Semoga nilai kita memuaskan. Semoga besok Pak Baik. Ade mau ya untuk mengisi Lextalk untuk semester berikutnya. Tergantung materi, tergantung mata kuliah yang saya. Baik, siap. Terima kasih ya Pak Ade atas Terima waktunya. kasih teman-teman, tetap semangat. Izin saya live ya. Baik Bapak, terima kasih banyak. Thank you so Terima kasih much. Bapak. Terima kasih banyak, Pak. Baik, teman-teman, eh, untuk mohon maaf buat Marcel dan mungkin ada teman-teman yang lain yang ada pertanyaan. Mungkin nanti di akhir sesi kita bisa diskusi bareng. Untuk materi selanjutnya, yaitu mengenai antropologi yang akan disampaikan oleh Bu Pepi. Apakah Bu Pepi sudah hadir? Harusnya izin untuk gabung. Jadi sudah. Untuk Bu Pepi ini sudah saya konfirmasi Kak. Untuk jam 8 tepat bisa masuk. Jadi tinggal tunggu sebentar. Mungkin bisa diisi dengan diskusi bareng. Baik, oke.